Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Praja. Kali ini dengan nomor absen 04 Niram 03.01.25.0821. Nah, kali ini saya akan mengerjakan penugasan remedi UAS pada mata kuliah kelayakan usaha. Nah, kali ini saya sudah mencoba memperbaiki pengerjaannya. Nah, pertama dimulai dari standar budidaya tanam. Nah, standar budidaya tanam ini sudah diketahui bahwa rincian-rinciannya ini sudah ada nilai dan satuannya. Nah, langsung saja untuk mengerjakannya. Jadi HOK siklusnya di sini 18, terus 14, 10 dan seterusnya. Nah, terus untuk di total, jadi ini tinggal kita masukin rumus sum, terus kita tarik dari pengolahan lahan hingga ke pengemasan hasil. Nah, untuk HOK siklus, nah jadi HOK siklus ini didapat dari jumlah siklus produksi per tahun yang ada di sini. Setelah itu tinggal disamain saja hingga ke pengemasan hasil. Terus untuk HOK per tahun, nah jadi untuk HOK per tahun ini dikalikan dari HOK siklus dikali dengan HOK dikali dengan siklus per tahun. Nah, setelah itu di enter dan kemudian tinggal ini ditarik ke bawah. Nah, setelah itu untuk upah per HOK, nah upah per HOK itu dia dapat dari upah tenaga kerja di sini, yang artinya upah per HOK dari setiap kegiatan ini sama. Terus untuk biaya siklus didapatkan dari upah HOK dikalikan dengan HOK per siklus. Nah, setelah itu di enter dan kemudian tinggal ditarik ke bawah. Nah, setelah itu untuk biaya per tahun. Nah, biaya per tahun ini didapatkan dari biaya per siklus dikalikan dengan siklus per tahun, yaitu masing-masing kegiatan ini 2. Jadi dari ini biaya siklus dikalikan dengan siklus per tahun. Setelah itu di enter dan tinggal ditarik ke bawah untuk menyesuaikan. Nah, untuk menghitung HOK per tahun ini yaitu dengan rumus sama dengan sum dari atas ini ditarik ke bawah. Nah, nanti lalu di sini kita tutup kurung dan enter. Sama halnya untuk menghitung biaya siklus dan biaya per tahun, kurang lebih atau sama pengerjaannya, caranya yaitu di sama dengan sum, buka kurung dari atas, terus ditarik ke bawah, setelah itu ditutup kurung. Nah, lanjut untuk material dan sarana produksi. Material dan sarana produksi ini kuantitasnya sudah diketahui. Setelah itu untuk satuannya sudah ada dan harga persatuannya itu sudah tahu. Nah, lanjut untuk pengerjaannya dari biaya siklus. Nah, biaya siklus ini didapatkan dari kuantitas dikalikan dengan harga per satuan. Nah, jadi seperti contohnya di benih cabai rawit merah, yaitu tinggal disama dengan, terus diklik bagian kuantitas benih cabai dikalikan dengan harga satuan. Setelah itu di enter dan ditarik ke bawah untuk mempercepat waktu. Nah, setelah itu untuk siklus per tahun. Nah, siklus per tahun seperti yang di sini. Yang di sini dapatnya juga dari jumlah siklus produksi per tahun ini. Tinggal disamain saja semua. Nah, untuk biaya per tahun, biaya per tahun ini didapatkan dari biaya siklus dikalikan dengan siklus per tahun. Setelah itu tinggal di enter dan ditarik ke bawah. Nah, untuk menghitung totalnya yaitu dengan sama dengan dari buka kurung, tarik dari atas ini hingga ke bawah, hingga ke karung kemasan panen. Nah, selanjutnya di sini untuk biaya tahunan sudah diketahui transportasi, pemeliharaan dan lain-lain hingga ke promosi dan pencatatan penjualan. Nah, di sini satuannya HOK per tahun, HOK per tahun, rupiah per tahun dan
hingga 1 kilo per tahun. Nah, untuk total HOK per tahun di sini mengambil dari ini. Jadi sama dengan kita giniin aja. Set. Nah, di situ sudah keluar. Nah, jadi data-data, ada beberapa data yang sudah ada, jadi tinggal kita sesuaikan seperti biaya tenaga kerja per tahun. Biaya tenaga kerja per tahun ini sudah didapatkan di sini. Terus untuk biaya material per tahun sudah didapatkan di sini. Terus untuk transportasi dan pemasaran. Nah, transportasi dan pemasaran ini didapatkan dari biaya 3 juta ini. Terus pemeliharaan irigasi di sini sudah ada juga. Nah, setelah itu lanjut ke total biaya variabel per tahun. Nah, di mana kita menambahkan dari biaya tenaga dari biaya tenaga kerja per tahun ini ditambahkan atau ditarik ke bawah hingga ke pemeliharaan irigasi dan alat. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Nah, sudah mendapatkan hasilnya di sini 72 juta untuk biaya tetap tanpa penyusutan, yaitu dijumlahkan dari sewa lahan hingga ke promosi dan pencatatan penjualan. Setelah itu tinggal kita enter. Nah, untuk produksi normal per tahun ini didapatkan dari hasil panen normal dikalikan dengan jumlah siklus produksi per tahun, yaitu dapat di 6.400. Nah, untuk penerimaan normal per tahun, nah di sini untuk menjumlahkannya yaitu dengan produksi normal per tahun dikalikan dengan harga jual normal. Nah, sudah tinggal kita enter di sini dapat. Nah, di sini lanjut ke produksi skenario turun 18%. Gimana cara menghitungnya? Yaitu dengan memasukkan rumus, yaitu sama dengan kita masuk input data nilai dari produksi normal per tahun dikali buka kurung 1 dikurang dengan 18% ini. Setelah itu tinggal tutup kurung dan di enter. Nah, di sini sudah mendapatkan, yaitu nilainya menjadi 5.248 kilo per tahun. Nah, untuk penerimaan skenario sensitivitas di sini menghitung dengan produksi skenario yang turun ini dikalikan dengan harga jual normal. Setelah itu kita enter dan mendapatkan nilai sebesar 115 juta. Nah, selanjutnya untuk investasi dan penyusutan. Kita masuk di sheet investasi dan penyusutan. Nah, di investasi dan penyusutan ini aset investasinya ada 10, satuannya juga sudah diketahui, umur ekonomisnya sudah diketahui, kuantitas dan segala macam. Nah, kita mulai mengerjakan dari biaya investasi. Di sini bisa dilihat, yaitu di sini ada di 5 tahun. Total ada di 5 tahun. Nah, untuk di biaya investasi itu di sini dengan mengalihkan kuantitas dan harga satuan. Setelah itu kita enter dan seperti biasa ditarik ke bawah. Nah, untuk kita masuk ke tahun ke-0. Nah, tahun ke-0 ini didapatkan dari harga satuan ini, dan ini juga didapatkan dari satuan yang ada di sini. Nah, jadi ini harus di mana biaya investasi ini harus sesuai dengan biaya ke-0, karena di biaya ke-0 ini dia mengeluarkan biaya paling awal, yaitu sesuai dengan biaya investasi yang ada. Nah, di sini juga bisa dilihat nilainya sama, yaitu ini merupakan penjumlahan dari pompa air dan kultivator hingga kultivator mini. Nah, untuk di sini karena sudah diketahui untuk masing-masing aset ini umur ekonomisnya di sini bermacam-macam, tinggal kita sesuaikan. Nah, contoh misal di pompa air ada di 4 tahun. Nah, jadi di tahun keempat dia mulai pengadaan ulang untuk pompa air. Nah, di sini suntikan dananya sudah diketahui, yaitu mengambil dari
dari sini. Nah, selanjutnya sama seperti yang lain. Misal di sini contoh di gudang semi permanen. Dia ngambilnya di 10 tahun. Nah, artinya di tahun ke-10 nanti mereka baru mengadakan gudang semi permanen lagi. Nah, untuk penyusutan per tahun. Nah, penyusutan per tahun ini didapatkan dari jumlah pembagian dari biaya investasi dibagi dengan umur ekonomis. Nah, di sini untuk pompa air yaitu 3.500.000 dibagi dengan 4. Nah, di sini dapat di 875. Sama halnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk sisa umur akhir didapatkan dari sumber nilai sisa umur akhir ini 3 terus 0. Lanjut nilai sisa umur akhir di tahun kelima yaitu dengan memasukkan nilai sisa umur akhir dikalikan dengan penyusutan per tahun dikalikan dengan nilai sisa umur akhir. Nah, ini untuk mencari nilai sisa akhir di tahun kelima. Terus kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu untuk mendapatkan penjumlahan ini tentu memasukkan rumus sum seperti biasa, ditarik dari atas ke bawah, terus ditutup kurung dan di enter. Nah, di sini perlakuannya sama untuk mencari setiap total dari apa yang sudah dikerjakan tadi. Nah, untuk total biaya investasi di tahun ke-0 ini didapatkan dari sini, sudah diketahui. Terus untuk nilai penyusutan per tahun didapati dari sini, dan total nilai di tahun kelima tinggal kita input masuk ke dalam sini. Selanjutnya untuk di sheet kriteria investasi. Nah, di sheet kriteria investasi ini di sini sama untuk tahunnya ada 5, totalnya ada 5 tahun. Nah, untuk pengerjaannya dimulai dari tahun ke-0. Nah, pemasukan ini di tahun ke-0 dapatnya dari mana? Kita mengalihkan ditarik dari hasil penjualan hingga ke nilai sisa aset. Nah, sama dengan 0. Oke, terus di pemasukan jadi ini adalah di blok pemasukan. Terus untuk di tahun pertama sama didapatkan dari ini, ditarik ke bawah di jumlah. Setelah itu tinggal mengikuti yang cara barusan untuk hingga mencari ke tahun kelima. Nah, di sini tahun kelima ada perbedaan yaitu di nilai sisa aset. Di sini di tahun kelima ada di 21 juta, sedangkan yang lainnya ada di 0. Nah, setelah itu untuk di total 5 tahun. Nah, total 5 tahun ini dicari dari tahun ke-0 sama dengan sum. Tahun ke-0 ditarik hingga ke tahun kelima. Setelah itu kita sum dan tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini tadi kosong, sekarang sudah menemukan 110.000. Nah, untuk pengeluaran di sini kita akan mencari pengeluaran yaitu pengeluaran ini diambil dari sini. Nah, total pengeluaran. Oh, jadi ini pengerjaannya. Nah, untuk nilai investasi atau pergantian aset di sini mengambil dari
sheet investasi dan penyusutan. Di sheet investasi dan penyusutan di bagian sini. Nah, 82 juta. Sama kan? Nah, terus ini juga tinggal kita sesuaikan, yaitu sama halnya mengambil dari bagian, misal kalau di tahun kedua ini mengambil dari ini. Nah, ini jadi pengambilannya itu dari sini nih input nilainya, terus dimasukkan ke investasi awal pergantian aset hingga ke tahun kelima. Di sini tahun kelimanya 0, di sini juga tahun kelimanya 0. Nah, setelah itu untuk penjumlahan itu tinggal kita tarik dari tahun ke-0 hingga tahun kelima, setelah itu disum. Nah, untuk biaya tenaga kerja di sini 0. Terus untuk di tahun pertama didapatkan dari sheet standar budidaya tanam. Di sheet bagian ini. Nah, biaya tenaga kerja per tahun di sini diketahui 22.610.000. Lihat, nah sama. Setelah itu tinggal kita tarik menyesuaikan hingga ke tahun kelima. Setelah itu untuk biaya material di sini untuk tahun ke nolnya tidak ada, masuknya baru di tahun pertama, yaitu di standar budidaya tanam, di sheet standar budidaya tanam di bagian 42 juta. Setelah itu sama halnya ditarik untuk menyesuaikan. Nah, untuk penjumlahan di sini masih menggunakan rumus sum, tarik dari tahun pertama hingga ke tahun kelima. Setelah itu di enter. Terus untuk transportasi dan pemasaran tinggal kita menginput nilai-nilai yang ada dari sini atau dari rekapitulasi ini, sama halnya. Nah, terus di sini masuk ke promosi. Nah, promosi dan pencatatan jualan. Nah, di sini intinya mengambil data dari biaya tahunan hingga di rekapitulasi, tinggal dicari di sininya karena di sini sudah terinput nilai-nilainya. Nah, setelah itu untuk mencari total biaya variabel. Nah, total biaya variabel ini didapatkan dari penjumlahan dari biaya tenaga kerja hingga ke biaya transportasi dan pemasaran. Nah, setelah itu kita enter deh. Di sini kenapa 0? Karena dari tahun ke 0 ini, dari biaya tenaga kerja hingga ke transportasi dan pemasaran itu biaya pembelian irigasi dan alat itu memang 0. Nah, untuk di sini seperti kita contoh. Nah, di sini tinggal kita tarik dari biaya tenaga kerja yang sudah ada nilainya sebesar 22 juta, ditarik hingga ke biaya pembelian irigasi dan alat. Nah, terus kita enter. Di sini mendapatkan nilai 72 juta. Setelah itu kita tarik. Nah, tadi juga bisa ditarik dari awal sini hingga ke tahun kelima. Nah, sudah mendapatkan. Terus lanjut untuk penjumlahannya sama dengan memasukkan nilai rumus sum sama dengan E21 dan J21. Nah, terus untuk mencari total biaya tetap tanpa penyusutan. Nah, di sini untuk mencarinya yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan sum penjumlahan dari biaya sewa lahan hingga ke promosi dan pencatatan penjualan. Nah, enter. Setelah itu kita tarik hingga ke tahun kelima. Nah, setelah itu untuk penjumlahannya sama sama dengan sum, diklik dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Setelah itu kita enter. Nah, di sini untuk total pengeluaran didapatkan dari total dari per tahun pengeluarannya seperti ini, karena pengeluarannya hanya di 82 juta di investasi awal. Setelah itu intinya dengan memasukkan rumus
Nah, dengan memasukkan rumus yaitu penambahan dari biaya investasi awal, terus ditambah total biaya variabel dan ditambah dengan total biaya tetap tanpa penyusutan. Nah, setelah itu kita enter dan untuk menyesuaikannya agar tidak memasukkan rumus satu, tinggal kita tarik ke samping. Nah, ini sebenarnya sama halnya saja, menambahkan dari investasi awal, total biaya variabel, total biaya tetap. Nah, selanjutnya untuk penyembelahan, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan sum, ditarik dari tahun ke-0 hingga ke tahun ke-5, setelah itu di enter. Nah, untuk cash flow atau net benefit. Nah, di sini dengan cara mencari cash flow atau net benefit ini dengan pengurangan dari pemasukan tahun ke-0 dan dari nilai pemasukan terus dikurang dengan nilai pengeluaran. Nah, di sini tinggal kita sama dengan ini dikurang dengan, nah di sini mendapatkan nilai minus 82 juta dan tinggal kita tarik hingga ke tahun ke-5. Setelah itu untuk totalnya dengan sama dengan sum untuk menarik dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Nah, setelah itu untuk discount rate. Di sini sudah keterangannya sudah ada untuk discount rate. Nah, discount rate ini dapat dari sheet standar budidaya tanam di seperti ini di bagian di sini diskon rate-nya tingkat diskonto atau diskon rate-nya itu sebesar 11%. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, terus untuk NPV di sini satuannya persen. Nah, untuk mencari di tahun pertama yaitu total dari tahun ke-0 dari sampai tahun ke-5 yaitu sama untuk diskon rate-nya sebesar 11%. Untuk diskon faktor, nah diskon faktor ini menggunakan rumus yang sedikit panjang yaitu jadi melanjutkan untuk mencari rumus diskon faktor. Nah, di sini untuk mencari rumus diskon faktor sama dengan tinggal seperti sama yang ada di sini. Sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah, nah ditambah dengan di sini diskon rate-nya. Setelah itu tutup kurung pangkat 0. Nah, kenapa pangkat 0? 0-nya ini diambil dari tahun ke 0-nya yang ada di sini. Nah, setelah itu tinggal kita enter dan kita sesuaikan hingga tarik ke tahun ke-5. Mana nih salah? Nah, intinya di sini dengan memasukkan rumus yang sama, hanya berbeda di pangkat di peti atas ini pangkat per tahunnya. Nah, di sini menyesuaikan hingga ke tahun ke-5. Nah, setelah itu untuk PV penerimaan yaitu merupakan perkalian dari tahun ke-0 pemasukan dikalikan dengan diskon faktor per tahun. Nah, ini kayak tinggal kita enter dan disesuaikan hingga ke tahun ke-5. Nah, setelah itu untuk mencari PV biaya itu merupakan perkalian dari pengeluaran per tahun total pengeluaran per tahun ini dikalikan dengan diskon faktor. Setelah itu kita enter dan seperti biasa ditarik ke samping. Nah, terus hingga tahun ke
5. Nah, di sini untuk mencari PV biaya PV net benefit. Nah di sini rumusnya memasukkan PV penerimaan dikurangi dengan PV biaya. Lalu itu kita enter dan kita tarik hingga ke tahun keempat. Nah, hingga ke tahun kelima. Nah, di sini untuk mencari NPV. Nah, NPV ini didapatkan dari penjumlahan dari tahun ke-0 dari PV net benefit ditarik hingga ke tahun kelima. Setelah itu di enter. Nah, di sini sudah mendapatkan NPV-nya. Untuk gross BC ini didapatkan dari, nah di sini memasukkan rumus yaitu sama dengan sum dari nah di sini yang pertama yaitu dari PV penerimaan ini tahun ke-0 hingga tahun kelima, terus di garis miring masukkan lagi rumus sum untuk PV biaya dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Nah, di sini sama dengan, nah di sini sudah mendapatkan nilai dari gross BC. Nah, untuk net BC ini didapatkan dari rumus sum if, yaitu ditarik dari PV net benefit tahun ke-0 hingga tahun kelima. Setelah itu garis miring kurang sum if, sama halnya kita masukkan rumus dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Nah, di sini untuk IRR. Nah, IRR ini didapatkan dengan rumus sama untuk mencari IRR, yaitu sama dengan IRR dari cash flow atau net benefit dari tahun ke-0 hingga tahun kelima yang ada di bagian atas ini. Setelah itu kita enter. Nah, di sini IRR-nya sudah dapat untuk payback period. Di sini 0,00 per tahun. Nah, keputusan dianggap layak dari penilaian yang ini if sama dengan if buka kurung sum memasukkan ini yang sudah ada ditarik ke bawah hingga sampai dengan 0. Nah, terus di bagian ini juga dimasukin. Jadi keputusan ini dianggap layak dari NPV ini hingga ke payback period. Setelah itu dari bagian standar budidaya tanam, terus di ujungnya dikasih petik 2 layak, petik 2 titik koma, petik 2 lagi tidak layak, setelah itu tutup kurung. Nah, di sini untuk kriteria investasi keputusannya dianggap layak. Nah, untuk sensitivitas di sini sensitivitas dari tahun ke-0 hingga tahun ke total tahun kelima. Nah, tahun ke-0 ini diambil dari hasil penjualan. Nah, di sini untuk tabel pemasukan ini di tahun total hingga tahun kelima ini sama dari biaya dari hasil dari tabel kriteria investasi di bagian sini. Nah, seperti harga panen, nilai aset, jumlah panen. Di sini kan juga ada. Terus dilihat dari total nilai di total 5 tahunnya juga sama. Nah, lanjut saja di sini untuk mencari cash flow benefit. Nah, di sini juta.
Nah, di sini untuk cash flow atau benefit dari sensitivitas ini dicari dengan pengurangan dari nilai pemasukan hingga dan pengeluaran. Setelah itu kita enter. Nah, di sini tinggal kita tarik, menyesuaikan hingga ke ujung. Nah, terus untuk mencari kriteria investasi skenario sensitivitas, nah di sini untuk diskon rate sebesar 11% yang sudah diambil dari sheet standar budidaya tanam tadi. Setelah itu untuk kesatuannya, nah ini sebenarnya pengerjaannya sama dengan di bagian kriteria investasi ini. Bisa dilihat yaitu hasilnya sama untuk di tahun-tahunnya ini. Nah, di sini kita untuk mencari NPV. Nah, untuk mencari NPV-nya itu yaitu sama dengan sum dicari dari tahun ke-0 hingga ke tahun ke-5. Nah, setelah itu untuk gross BC. Gross BC ini dicari sama dengan seperti mencari gross BC yang ada di sini. Setelah itu untuk net BC sama halnya. Untuk ERR memasukkan rumus IRR dijumlahkan dari cash flow benefit yang ada dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Setelah itu untuk akumulatif untuk payback period. Nah, payback period yaitu dari akumulatif PV net benefit dengan PV net benefit dijumlahkan. Setelah itu di enter. Nah, keputusan dianggap layak. Nah, di sini untuk perbandingan indikator kondisi normal dan sensitivitas. Nah, di sini NPV diambil dari sheet kriteria investasi. Nah, di sini 106 juta kita input di sini dan segala sampai gross BC dan sampai IRR yang sudah ada di sini. Kita input ke dalam tabel kondisi normal. Setelah itu sensitivitas produksi turun 18%. Nah, di sini diambil dari NPV nilainya diambil dari NPV sini dan gross BC yang ada di sini. Jadi tabel kondisi normal ini diambil dari sheet kriteria investasi dan untuk sensitivitas produksi turun sebanyak 18% diambil dari tabel data nilai yang ada di atas ini. Nah, untuk perubahan variabel mencarinya dari sensitivitas produksi dikurang dengan kondisi normal. Nah, sudah mendapatkannya yaitu sebesar nilainya minus 93 juta. Sama halnya untuk ke bawah tinggal kita tarik. Tinggal kita sesuaikan dengan yang tadi, yaitu dengan sensitivitas produksi dikurangkan dengan kondisi normal. Nah, untuk ukuran perubahan kurang dari atau lebih dari atau sama dengan, di sini mencarinya yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan if kita masukin nilai sensitivitas produksi di sini lebih dari NPV kondisi normal titik koma sama dengan lebih dari titik koma if sensitivitas produksi dan kurang dari kondisi normal titik koma sama dengan kurang dari sama titik koma sama dengan titik koma. Nah, di sini dia akan mencari akan otomatis menyimpulkan di sini apakah nilainya kurang dari atau lebih dari. Nah, di sini bisa dilihat yaitu semuanya di 4 ini yaitu kurang dari. Untuk perubahan kriteria kelayakan. Nah, perubahan kriteria kelayakan ini mencarinya dengan memasukkan rumus di sini nilai sensitivitas produksi dikurang dengan kondisi normal. Setelah itu dibagi dengan kondisi normal NPV. Nah,
sama dengan. Di sini sudah mendapatkan dalam bentuk persen. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk sensitivitas, di sini sensitivitas dengan mencari sama dengan persen perubahan kriteria kelayakan, nilainya yang ada di sini. Terus kita move lagi ke standar budidaya tanam di bagian %18. Nah, di 18% ini. Setelah itu tinggal kita enter dan kita tarik ke bawah. Nah, untuk ringkasan interpretasi. Ringkasan interpretasi di sini NPV dinyatakan positif secara finansial, usaha layak dijalankan. Terus kriteria investasi kelayakan yaitu lebih dari 0, makanya nilai NPV-nya bisa jadi positif. Terus kriteria investasi kondisi normal diambil dari sini. Nah, di bagian NPV ini, sini sudah didapatkan ringkasan dari usaha budidaya cabai rawit merah. Keputusan akhirnya yaitu keputusan akhir di kondisi normal layak jika mayoritas terpenuhi. Terus di sini kriteria investasi dan skenario-nya turun 18% juga masih dikatakan layak. Terus jika penurunan produksi melebihi dengan 20%, maka usaha ini menjadi tidak layak dijalankan karena NPV menjadi negatif. Sebaliknya, jika terjadi penurunan produksi masih di bawah nilai tersebut, usaha tetap layak atau NPV-nya tetap positif. Nah, di sini kriteria investasi di sini sudah mendapatkan nilai yaitu sebesar 20,43%. Nah, jadi sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.